Selamat malam sidang jemaat Tuhan. Selamat berjumpa lagi lewat ibadah virtual pada malam hari ini. Sebelum beristirahat, malam ini kita akan bersama-sama menenangkan diri dan hati kita untuk bersama-sama bersekutu melalui ibadah malam. Semoga ibadah ini berlangsung dalam lindungan kuasa-Nya dan kita semua dipimpin oleh kuasa Roh Kudus agar firman-Nya dapat menguatkan iman dan percaya kita. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada malam hari ini, saya pilih dari Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-9 dengan judul Nasihat Terakhir. Tetapi sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa di surga, malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Engkau selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan berkenan lagi memimpin, menyertai kami untuk bersama-sama melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, karena kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya kami semua dikuatkan. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sapalah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Euodia kunasihati dan Sintiche kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada malam ini adalah hidup dalam kemurahan Tuhan, tuolan kamasakananna puang matua. Pembacaan kita malam ini berisi beberapa harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Dan dia mengatakan
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Dan akhirnya ia memberkati jemaat dan mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, hidup dalam kemurahan Tuhan, jangan kita salah menafsirkan kata kemurahan Tuhan dan mengatakan bahwa berkat Tuhan itu murah, ya, dan sebagainya. Para teolog mengatakan bahwa kemurahan Tuhan itu sama artinya dengan kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu adalah salah satu sifat Tuhan, di mana Dia menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada makhluk ciptaannya. Apakah kemurahan Tuhan itu selalu ada dan tetap ada dalam kehidupan kita? Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6 berbunyi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya bahwa kemurahan Tuhan itu selalu ada, tetap ada, tetapi tidak selamanya kita bisa atau mampu melihatnya secara nyata. Saudara, bagaikan matahari yang selalu ada dan tetap ada, tetapi tidak selalu nampak nyata pada saat mendung, atau pada saat malam hari, atau pada saat ada gerhana matahari. Jadi, yakinlah bahwa kebaikan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi karena keterbatasan kita, maka sering kita tidak mampu untuk melihatnya secara nyata, kebaikan Tuhan itu. Ayub yang dengan percobaan Allah sehingga semua kemegahannya hilang lenyap, bahkan tubuhnya pun digerogoti penyakit yang nyaris menghilangkan nyawanya. Pada awalnya Ayub kuat menghadapi semua penderitaan ini, tetapi lama-kelamaan ia jatuh pada kondisi di mana ia tidak bisa dan tidak mampu lagi melihat kemurahan Allah itu. Yakub pun mengalami hal yang sama, di mana begitu banyak penderitaan atau bencana menimpa kehidupannya. Mulai dari ia kehilangan Yusuf, yang merupakan anak yang paling ia cintai. Lalu muncul bahaya kelaparan. Lalu kehilangan Simeon lagi karena diminta oleh Yusuf untuk tinggal di istana di Mesir. Demikian juga saudara-saudara Yusuf itu diminta pulang menjemput Benyamin untuk dibawa ke Mesir. Kemurahan Tuhan sudah pasti pernah dinyatakan dalam kehidupan Yakub, tetapi faktanya ia merasa kehilangan Yusuf, kehilangan Simeon, bahkan kehilangan Benyamin. Kali ini Yakub tidak melihat kemurahan dan merasakan bahwa kemurahan Tuhan tidak selalu nyata dalam hidupnya. Jadi, baik Ayub maupun Yakub adalah orang-orang yang beriman, tetapi di dalam kehidupannya sering mereka tidak mampu melihat kebaikan atau kemurahan Tuhan. Segala sesuatu gelap gulita bagi mereka. Kemurahan Tuhan bukan hanya tidak nyata, tetapi sama sekali tidak terlihat. Yakub menganggap Yusuf sudah mati, Simeon dan Benyamin sebagai ada dalam keadaan bahaya, dan ia menyimpulkan bahwa semua hal-hal ini menentang dirinya.
Tetapi terbukti sebaliknya, bahwa semua ini adalah untuk Dia, bekerja bersama-sama untuk kebaikannya dan kebaikan keluarganya. Akhirnya, saudara-saudara, Yakub dan keluarganya hidup berbahagia bersama Yusuf di Mesir. Demikian juga Ayub, yang merasa semua kemegahannya sudah habis, tetapi ternyata Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupannya lebih baik daripada kehidupannya yang terdahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Yakub, anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Saudara-saudara, kita juga pasti sering mengalami hal yang serupa dengan yang dialami oleh Ayub dan Yakub. Tetapi yakinlah saudara-saudara bahwa pada saat-saat seperti itu, sekalipun dalam perjalanan kehidupan mata saudara tidak bisa melihat secara nyata kemurahan Tuhan, tetapi ternyata kemurahan Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan saudara. Perhatikanlah, melalui ketidaktahuan dan kesalahan kita dan kelemahan dari iman kita, kita sering melihat sesuatu keadaan sebagai menentang kita, tetapi sebetulnya sesuatu itu adalah untuk kebahagiaan kita juga. Pada saat kita sakit, misalnya, atau kehilangan kekayaan, atau kehilangan nama baik, atau kehilangan jabatan, dan seterusnya, kita merasa bahwa semua hal-hal ini menentang kita. Padahal sebetulnya, melalui kemurahannya, Allah sedang menyiapkan sesuatu untuk kebahagiaan kita. Kalau saudara adalah bagian dari orang-orang yang dikasihi Allah, dan pada saat ini segalanya kelihatan gelap gulita karena berbagai persoalan, jangan putus asa seperti Yakub. Percayalah bahwa Allah mengarahkan semua persoalan itu pada kebaikan saudara. Dan mungkin sekali, sama seperti Yakub, saudara sudah dekat sekali dengan saat-saat yang akan sangat membahagiakan saudara. Harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi supaya tetap menghidupi kemurahan Allah dengan cara teguh berdiri di dalam Tuhan sambil menaati firman Allah. Selain itu, ia meminta jemaat tetap memelihara kehidupan sehati sepikir di dalam Tuhan, serta berupaya melenyapkan segala bentuk perselisihan dalam jemaat, dan berupaya hidup di dalam kasih dan kehendak Kristus. Demikianlah harapan ini juga sampai kepada kita pada malam hari ini, dan percayalah hidup dalam kemurahan Tuhan, maka saya dan saudara-saudara akan mendapatkan kebahagiaan kekal. Kiranya Tuhan menolong, menuntun, dan memberkati kita menapaki perjalanan kehidupan ini. Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan pujian berikut ini.
berdoa. Ya Bapa di surga, malam hari ini kami mengucap syukur atas pimpinan dan berkat-Mu yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk tidak selalu dan kami akan tetap menghargai kebaikan Tuhan. Firman-Mu juga mengajar kami untuk selalu menghargai kemurahan-Mu yang tetap ada dalam kehidupan kami. Kiranya firman ini ya Tuhan boleh menuntun kami di dalam sisa kehidupan kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Adolfina Membala, beserta seluruh keluarga. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai mereka dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi penatua, para diaken, para pengurus OIG, pengerja gereja, bahkan seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik. Berikan kami kesabaran dalam menghidupi dan menjalani berbagai kehidupan kami. Kiranya kami selalu dituntun oleh Roh-Mu yang kudus dalam menetapi kehidupan itu. Ya Bapa, kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam jemaat kami di Tiatira ini. Kiranya Tuhan berkati semua rencana-rencana itu, agar supaya pada saatnya nanti semua program-program itu dapat terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, pimpinlah mereka, berikan kemampuan kepada mereka agar dapat memimpin bangsa ini dengan penuh sukacita demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami di jemaat ini yang sedang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh keluarga yang dia kasihi, khususnya kepada Opa Veo dan anak-anak dan cucu. Kiranya Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa bagi keluarga Estolongan yang juga ditinggal oleh ayah terkasih. Kiranya Tuhan hiburkan. Demikian juga kami berdoa bagi hamba-Mu Nasir Manginte yang ditinggalkan oleh orang tua yang dikasihi. Kiranya Tuhan menghiburkan semuanya agar supaya nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Tuhan kiranya kuatkan mereka, berkati perawatan, berkati obat-obat, berkati makanan minuman yang diberikan kepadanya agar supaya sekali waktu dapat sehat kembali memuji memuliakan nama-Mu. Berkati juga para petugas medis, para dokter yang melaksanakan perawatan di rumah-rumah sakit. Berikan kesehatan yang cukup kepada mereka. Berikan kesabaran untuk merawat para pasien. Ya Bapa di surga, malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan pimpin kami, jauhkan kami daripada segala susah berbahaya. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami, terima kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini, sidang jemaat. Selamat malam, Tuhan memberkati.